Baik, ada ini penting supaya tidak ada bagaimana orang egois nanti ada, tidak. Kalau orang mencintai dirinya, diajarkan di dalam Islam, sehingga kita pun tidak boleh menjerumuskan diri kita. Mencintai diri sehingga menjadikan kerinduan kita untuk menyelamatkan diri kita. La tulqu bi'aidikum ila tahlukati, jangan kau siksa dirimu, jangan kau jerumus dalam kehancuran. Mencintai diri. Tapi mencintai diri ada rambunya, tidak boleh mencintai diri sehingga menuruti kemauan diri, mengalahkan sesuatu yang sudah diatur dalam rambu-rambu syariat, sehingga mengalahkan cinta kepada Nabi. Bahkan sebetulnya mencintai Nabi itu pun untuk keselamatan diri. Keselamatan diri. Kita tidak usah bicara tentang pembahasan ahli tasawuf yang tingkat tinggi. Kita orang awam. Tasawuf saya bukan ini karena Allah. Iya betul, itu adalah orang pangkat, itu makom, nggak bisa dibuat-buat. Tapi sebetulnya secara umum kita ini di saat menghindar dari dosa itu menyelamatkan diriku anfusakum agar saya nggak masuk neraka. Yang nggak boleh adalah membela diri lalu melanggar syariat. Mencari kesenangan diri, mencintai diri, lalu dia melawan syariat, itu tidak diperkenankan. Menjaga diri harus dong, mencintai diri. Dan mencintai diri itu ada, Sayyidina Umar bin Khattab mencintai dirinya, sampai mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya Rasulullah, sungguh engkau sungguh aku cintai, lebih daripada siapapun, kecuali kepada diriku sendiri. Loh. Kepada diriku sendiri, berarti mencintai diri itu ada. Engkau sungguh aku cintai ya Rasulullah melebihi siapapun kecuali kepada diriku sendiri. La ya Umar. La belum. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi wa nafsihi allati baina jambahi. Termasuk melebihi daripada dirinya sendiri. Kemudian saya tidak mengatakan sekarang aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi daripada diriku sendiri. Baru Rasulullah mengatakan al-an. Artinya mencintai diri itu ada. Tapi enggak boleh mengalahkan apa? Rasulullah. Maksudnya begini, saya ingin melakukan sesuatu, Rasulullah melarang, Nabi dong didahulukan. Tapi sesuatu yang aku senangi, Rasulullah nyuruh lakukan. Nikah. Sudah nikah belum? Sudah kan? Sudah. Alhamdulillah, itu kan perintahkan. Lalu perintahnya apa lagi? Indah lagi. Sesuai dengan hawa nafsumu. Apa itu? Mesra dengan suami, bahagia dengan suami. Ya enggak? Cocok atau tidak? Suaminya indah kan? Nah, indah. Lah itu mencintai diri, tapi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Lakukan. Saya ingin melampiaskan syahwat yang haram. Oh jangan. Rasulullah melarang, saya jauhi. Sah. Dan harus menjaga diriku, anfusakum wa ahlikum nar. Diriku, keluarga dan sebagainya. Mungkin memang nanti ada orang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, lalu tidak mikir dirinya sendiri. Ini di luar kemampuan. Ini adalah namanya majdub. Allah yajtabi ilaihi ma yasha. Dia tidak menyadari itu semuanya. Selagi kita belum sampai makom itu, gak usah pura-pura saya dengan Allah. Malas dia sama suaminya, malas sama istrinya. Alasannya apa? Saya dengan Allah. Gak mau cari nafkah. Allah. Ini penyakit. Gak begitu. Sehingga kita merayu. Zahir kita itu adalah memang kita egois banget. Sampai urusan surga. Kita nolong orang, pengennya surga untuk aku. Ini kan begitu. Tapi diizinkan asalkan jangan melakukan kezaliman kepada orang. Agar hidup kita indah. Sederhana sekali. Kuatkan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai diri boleh, menjaga diri harus. Nggak boleh kita merusak diri kita sendiri. Bahkan sampai digambarkan dalam satu cerita bahwasanya kalau ada orang melakukan kemaksiatan suruh ngambil lilin. Coba masukkan tanganmu ke atas lilin. Jika engkau kuat, bolehlah kau maksiat. Kurang lebih begitu. Baru menyentuhkan tangannya ke lilin sudah kepanasan. Artinya apa? Kau tidak mau dibakar. Sudah, jangan lakukan kemaksiatan. Ini kan maksudnya menjaga diri. Nah itu bukan egois. Kalau egois itu pasti, lihat. Egois adalah mementingkan diri, mengalahkan yang lainnya yang seharusnya kita dahulukan. Egois, nah itu antara suami istri, nggak mau ngalah, egois. Berarti dia tidak mengerti. Kalau dia mencintai dirinya, justru malah tidak egois. Egois itu tidak akan indah. Egois itu adalah menyakiti orang. Saya hanya pengen sendiri, saya mau duduk sendiri, makan sendiri, saya sendiri. Tidak indah pada akhirnya. Kenapa?
orang di kiri kanannya pada akhirnya tidak senang kepada dia. Dan sebetulnya kalau kita cermati semua hukum itu adalah mencintai, menjaga diri. Ku anfusakum tadi. Contoh gini loh ya. Dilarang mencuri. Dilarang mencuri. Seolah-olah membatasi kemauan diriku. Enggak. Justru untuk menjaga diriku, dilarang mencuri. Saya dilarang mencuri, yang dilarang saya dilarang mencuri. Kalau mencuri dipotong tangan, kan begitu. Seolah-olah saya yang dilarang mencuri. Ternyata buahnya lebih gede dari itu. Saya dilarang mencuri barangnya orang. Saya satu yang dilarang mencuri barangnya orang. Ternyata imbal baliknya apa? Semua manusia dilarang mencuri barang saya. Kan lebih banyak hasilnya. Semua manusia dilarang mencuri barang saya. Kan enak. Seperti itu sebenarnya. Aku lagi sebetulnya. Maka menjaga diri itu penting. Agar selamat dunia akhirat. Cuman betul mereka khawatir masalah egois. Ini egois ya. Ego beda. Egois adalah orang yang sombong. Egois itu bahasa lain sombong. Ego. Anani. Bahasa Arabnya anani. Lah ana ini adalah diucapkan oleh iblis. Ana khairun minhu. Di saat mengatakan, kenapa kok sujud ya iblis? Aku egois. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Nah, itu seperti itu. Ayo yang indah di rumah tangga, jangan egois. Tapi jangan sakiti dirimu dengan dolim kepada suami. Jangan sakiti dirimu dengan dolim kepada istri. Jangan sakiti dirimu dengan dolim kepada saudara. Jangan sakiti dirimu dengan durhaka kepada orang tua. Jangan sakiti dirimu dengan dolim kepada tetangga. Jangan sakiti dirimu dengan berbohong. Tambahkan kecintaan kepada dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allah, Buya ada satu soalan lagi. Buya, apakah maksud rambu-rambu? Wah iya, lupa kalau kita. Karena sudah merasa mereka ngerti bahasa jomblo, akhirnya saya keluar bahasa rambu-rambu. Coba jomblo diem tok, saya nggak keluar rambu-rambu tadi. Rambu-rambu ini adalah batasan-batasan. Rambu-rambu lalu lintas. Waduh, betul kelewat tadi ngomong di mana dari rambu-rambu. Jadi dalam hidup ada rambu-rambu, ada batasan-batasan, ada aturan-aturan, rambu-rambu. Jadi kalau hidup nggak pakai rambu-rambu, kayak binatang. Biar tahu rambu-rambu. Sudah nggak usah. Besok rambu-rambu, hafal ya. Batasan-batasan. Rambu-rambu, jomblo. Rambu-rambu adalah batasan-batasan. Jadi di rumah kita harus ada batasan-batasannya. Mestinya dari tadi ditanya supaya tidak kelewat ini. Masya Allah, diem tak seperti tahu Masya Allah. Cuman boleh ditafsiri macam-macam, nggak berbahaya kok. Oke, masalah jadi batasan hidup di rumah tangga harus ada batasannya, keluarga ada batasannya. Kemudian pesan terakhir adalah tolong, jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut sampai engkau mati. Jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut sampai kau mati. Jadi kekurangan dalam urusan zahir fisik. Karena kadang-kadang kita menyakiti. Ini adalah rumus-rumus agar kita bisa ngomong indah terus. Ini saja, cukup insyaAllah. Apa lagi? InsyaAllah rambu-rambu. Ya, alhamdulillah. Ke Malaysia itu 2 tahun sekali. Mana mungkin kita bisa pakai bahasa Malaysia? Tapi saya di Malaysia 3 hari berubah saya pakai apa pula kau nih. Sudah mau macam-macam nih. Pada 3 hari, ini baru sehari. Mungkin hari ketiga besok berubah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.